Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel kita Sumber Manfaat. Kali ini saya sedang memantau seseorang yang suka membagikan nasi bungkus. Iya. Ini karena saya memantau karena tadi di belakang saya dia sudah membagikan nasi bungkus di sana. Jadi saya pantau, ini saya cegat. Ini waktu menunjukkan sekitar jam setengah 12. Nah, itu bisa kita lihat itu di motornya. Mas, ya, Mas, dari mana Mas? Ini dari komunitas Mas. Oh iya, Mas bisa. dari mana? Saya dari Mas, YouTuber Mas. Ya, Oh, gitu. saya lihat tadi dari sana ya, Masnya kan bagi-bagi nasi bungkus ya. Dari Ya. Sebelumnya saya lihat Masnya bagi-bagi nasi bungkus. Bisa Mas, nanti bisa ketemuan Mas ya. Oh iya. Nah, nanti maksudnya di- kok malam-malam gitu loh, kok malam-malam. Kalau berkenan saya bisa ngobrol sebentar nanti. Oh, siap. Bisa, Mas, ya? Bisa, Iya. bisa Mas. Saya ikuti, Mas, ya? Dilanjut nanti ngobrolnya. Oh ya, iya. Kalian Oh masih lanjutkan ini. Oh iya. Lagi kan ya. Iya. Nanti kita titik kumpulnya biasanya teman-teman semuanya ada di Gentur ya, Mas. Oh, iya. Hotel Gentur ya. Iya. Jalan Solo. Iya. Nah, di situ kita nanti kumpul di situ. Iya. Nanti kita bisa sharing banyak tentang Oh iya. Oh, iya. Ya. Makasih Mas. Ya, Ya. Oke. Monggo Mas. Geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diajak sama salah satu anggota komunitas Kalibrantas. Ya alhamdulillah juga berkenan untuk berbagi dari mungkin cerita tentang pengalamannya waktu membagikan nasi bungkus ya. Mungkin ya Mas ya. Ya. Saya sendiri juga kurang tahu kok kenapa sih komunitas ini dinamakan komunitas Kalibrantas. Nanti coba kita tanyakan. Dan dari anggotanya sendiri saya kira dari latar belakang yang berbeda mungkin, karena ada yang sebetulnya enggak jumlahnya enggak segini, ada sekitar 20 orang karena yang lainnya lagi ngopi di depan. Ini mungkin mewakili dari komunitas Kalibrantas. Mungkin pertanyaan pertama ya Mas ya, dengan Mas siapa Mas, kenalan dulu. Gundul, Mas Gundul. Andri, Mas. Mas Andri, Wisnu, Mas Wisnu, Ibrahim. Mas Ibrahim. Ya. Kenapa Mas kok dinamakan Kalibrantas? Kali kan sesuatu yang mengalir itu kok dinamakan Kalibrantas itu mungkin singkatan atau apa gimana ini? ya ada kepanjangannya Mas. Ya, kalau dulu idenya yang munculkan Kalibrantas itu dari ini Kang Andri. Coba tanya langsung Kang Andri aja dulu yang bikin nama Kalibrantas dan kepanjangannya itu idenya dari Kang Andri. Iya, mungkin Kang Andri bisa menjelaskan lebih detailnya mungkin kenapa kok dinamakan Kalibrantas itu komunitasnya. Oke. Pegang aja, Pertama pegang aja. Jadi kemarin kita berangkatnya itu awalnya mau mengusung ikon dari Kota Kediri. Ikon dari Kota Kediri apa sih sebuah ikon yang memunculkan bahwa ini memang dari Kota Kediri. Dan kemarin teman-teman mengusulkan ada banyak sebenarnya, ada Gunung Klotok, ada segala macam gitu, dan merujuk ke satu Kalibrantas. Jadi Kalibrantas, oke, Kalibrantas itu sebuah singkatan dengan kepanjangannya itu komunitas aksi peduli berbagi tanpa batas Kediri. Jadi Kalibrantas Kediri. Dan kita temukan makna filosofisnya, ternyata Kalibrantas ini adalah mengaliri apa aja kan, namanya juga sungai ya. Dan itu juga kita buat spirit kita untuk kita mau mengalir dengan tujuan berbagi ke siapa saja dan tanpa batas. Itu sih Mas, dari Batas dan tanpa tendensi apapun. Nah, seperti itu. Dari mungkin Kang Wisnu bisa nambahkan. Wane. Ya, jadi menambahkan yang disampaikan Kang Andri tadi, termasuk apa itu Kalibrantas, bagaimana terbentuknya,
base camp ya mungkin ya. Base camp kita bisa dibilang di Klothok jalan apa itu Mas ya? Selomangkleng. Pokoknya depan, Lingkar Mas Kumambang. nah itu depan kampus unik, rumah paling barat. Nah itu di situ. Kalau ini kan kita acaranya berbagi nasi 1 minggu 2 kali. Seperti yang malam ini, Senin malam begini, kita sistemnya anjang sana. Kalau yang untuk hari Sabtu malam minggu, nah itu kita ngumpulnya di base camp di Klothok sana. Untuk keanggotaan Mas, kira-kira berapa orang Mas yang aktif, maupun yang pasif? Jumlah anggota kita lumayan banyak kalau iya, karena kita gabungan dari 2 komunitas sebenarnya. Nah, Kali Brantas sendiri ini sebenarnya dia adalah wadah komunitas. Jadi dia terdiri dari 2 grup. Yang pertama grup Palem Turi 98 Kang Gundel ya. Itu komunitas alumni SMA 1. Sama yang satunya Sedulur Caket. Nah, yang Sedulur Caket ini komunitas atau kumpulan dulur-dulur warung-warung kayak gini. Kita ngopi-ngopi bareng gitu kan. Dan sana sini semuanya temen. Nah, akhirnya 2 komunitas ini dijadikan satu, diwadahi dalam bentuk komunitas Kali Brantas itu tadi. Seperti itu. Kalau untuk pembagian nasi, katakan hari Sabtu sama Senin ya, setiap kali kegiatan itu berapa bungkus kira-kira Mas? Variatif Mas ya. Minimal kalau kayak ini tadi aja kita total 170 bungkus plus air minum. Dan ini kuota yang termasuk bisa dibilang sedikit Kang Gundel ya. Bisa dikatakan rata-rata bisa 200. Rata-rata 200. Gini ceritanya kan, saya cerita mulai dari awal ya Mas ya. Iya. Awalnya dulu dari Palem Turi 98. Kalau kegiatan nasi bungkus, Iya. itu berawal dari bukan tertutup sih, cuman acara ini dari teman-teman alumni SMA 1 yang lulusan tahun 98. Awalnya begitu. Setelah Jadi privat artinya membantu sesama. bukan maksudnya angkatan gitu, bukan maksudnya privat itu kita kumpulan alumni itu bikin acara berbagi itu. Awalnya kita hanya teman-teman SMA. Karena saya berangkatnya selalu dari warung dulu. Akhirnya kan teman-teman warung itu menanyakan kenapa kok tiap di tengah-tengah saya sendiri ngopi itu saya izin dulu membagikan, saya kembali lagi. Nah, setelah sekian lama kegiatan itu teman-teman tertarik untuk membantu. Ya alhamdulillah. Karena kita kegiatannya malam. Jadi yang seharian kan malam bahkan menjelang dini hari gitu maksudnya. Maksudnya kenapa kok malam? Iya, kenapa kok malam? Gini. Dulu karena gini, teman-teman SMA kan juga hobi ngopi itu. Terus ngopi udrak-udruk mek ngono tok. Terus pengen kegiatan apa ya sosial yang kira-kira kegiatan yang tidak terikat. Maksudnya gini, kegiatan yang mengeluarkan uang, ya jelas mengeluarkan dana lah, cuman nggak terikat. Terus muncul ide berbagi nasi, dan kesepakatannya malam karena kebetulan yang bisa meluangkan waktu untuk membagikan itu malam, karena kalau siang teman-teman rata-rata juga aktivitas. Nah, akhirnya malam dan terus berinteraksi dengan teman-teman dari Sedulur Caket. Akhirnya kita kesepakatan menggabungkan 2 grup ini menjadi satu yang yang berbeda itu. Ya, karena dari Sedulur Caket juga ada kegiatan sosial yang selain berbagi nasi bungkus. Itu kegiatannya belajar menjadi orang tua asuh. Itu kegiatan dari Sedulur Caket. Jadi kalau
dari Palem Turi 98 membawa berbagi nasi bungkus yang dulu awalnya cuma 2 minggu sekali, akhirnya menjadi seminggu 2 kali. Nah, kalau dari sedulur Caket kegiatannya belajar menjadi orang tua asuh yang sekarang ada 3 orang adik sekolah. Nah, insya Allah bismillah Februari kita tambah 2 anak lagi yang rata-rata ya memang tujuannya itu yang usia-usia sekolah. Kita membantu, bukan mencukupi sih, sekedar membantu ya, membantu kebutuhannya. Kita fokuskan ke kebutuhan sekolah. Tapi kalau misalkan karena ya kondisi daring ini, ya kita lebih luas lagi lah, maksudnya memang kalau kebutuhan sekolah belum ada, kita rupakan ke sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti di awal tadi dibilang kita nggak ada tendensi apapun ya, karena itu memang apa ibaratnya, biarpun yang rumahnya paling jauh pun tetap datang. Jauh-jauh loh kita. Sendono Kandat itu ada. Yang tadi ngumpulnya kita di Meragung Wates. Banyak sekali. Tarokan. Ya, kenapa malam hari? Juga salah satunya faktor ini. Untuk target sasaran kita kan yang kita prioritaskan, misalkan pekerja yang sudah sepuh, juga itu para pemulung di malam hari kan juga banyak. Belum lagi mungkin yang saudara-saudara kita yang tunawisma tidurnya di emperan toko. Nah itu kan pasti biasanya nunggu tokonya tutup. Nah itu jadi ya kita cari momennya itu akhirnya malam seperti itu. Selain dari teman-teman sendiri kalau pagi sampai sore ya bekerja sibuk dengan segala aktivitasnya, dan mungkin longgarnya juga malam. Mungkin ditambahin Kang Andri. Ya artinya dari kita apa itu ya, waktu 1 hari penuh itu separuh waktu dari pagi sampai dengan sore mungkin kita jadikan untuk aktivitas bekerja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biar dapur kita juga bisa mengepul gitu kan. Dan setelah itu kita biasanya sih ngumpul ngopi-ngopi gitu sama teman-teman semuanya di warung, dan dari situ muncul ide-ide seperti ini. Ayo kita buat apa sih agar waktu kita juga berguna buat kita, buat sesama juga, dan akhirnya tercetuslah ide ini berbagi nasbung. Kemudian kebetulan di sini ada Kang Gundul yang sudah mempunyai grup yang tadi sudah diceritakan tadi di Palem Turi. Nah, kita coba bantu, kita sumbang. Kita nggak punya apa-apa Kang, kita cuma bisa nyumbang tenaga sebagai teknis, misalnya teknik di lapangan lah. Akhirnya Kang Gundul juga welcome dengan sangat apa itu, oh iya ya monggo nggak apa-apa, bantu tenaga juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kemarin formatnya masih donasi masih dari Palem Turi pure ya Kang ya, pertama ya dari Palem Turi sebelum dibuka untuk umum itu. Jadi kita bantu teman-teman yang dari warung-warung itu tadi, kumpulan dari sedulur Caket, kita bantu tenaga aja. Kita bisanya tenaga, bisanya malam karena pagi kita juga kerja, kita bantu Kang Gundul. Dan alhamdulillah setelah sekian lama Palem Turi sudah bergabung dengan komunitas sedulur Caket, dan akhirnya terbentuklah Kali Brantas ini. Itu sih. Iya, Mas Alex. Ingat. Tadi Mas Alex juga bilang, kok unik itu, uniknya di mana? Ganti saya tanya. Oh, uniknya. Saya kira uniknya gini Mas ya. Kegiatan di malam hari itu saya rasa cukup unik. Karena kegiatan bagi nasi bungkus atau kegiatan sosial itu rata-rata di siang hari. Ini malamnya luar biasa karena malamnya itu menjelang dini hari. Iya kan? Sampai jam 12 ya kan? Jam 12 itu geser sedikit sudah ganti hari kan? Nah, artinya kalau saya kira unik, kita pamit dari rumah hari Senin pulang hari Selasa kan? Iya kan, saya rasa kan unik. Jadi kegiatan bisa 2 hari. Dan yang kedua adalah sekitar 200 bungkus nasi ya. 200 bungkus nasi ya, itu dibagikan. Katakanlah satu nasi kita 1 menit lah
Berarti kan 200 menit. 200 menit berapa jam itu? Iya kan? Ya, ya mungkin itu dari saya untuk keunikannya dari komunitas Kali Brantas ini. Iya. Atau apa? Ada juga disiasati waktu yang agenda hari Senin ya. Nah, yang hari Senin kan kita pakai sistem anjang sana untuk titik kumpulnya. Itu salah satunya kan juga itu. Mengenalkan sama keluarga, ini loh kegiatan kita kalau pas keluar malam tuh kayak gini. Jadi dari pihak keluarga pun kan juga sudah tahu, oh keluar malam tuh kayak gini, pulang sampai subuh-subuh tuh kayak gini. Seperti itu. Harapannya Mas, harapan ke depan jauh sekali gitu. Harapannya jauh ke depan, bahkan yang sampai jauh sekali. Juga, gitu. Iya, itu yang selalu kita bawa di doa ketika kita tawasul. Kalau teknis seperti yang sudah sampean bilang tadi, yayasan lebih besar lagi ke apa gitu enggak? Ngalir kitanya. Yang terpenting harapan kita semua yang sering kita bawa di doa itu kegiatan ini bisa kita wariskan ke anak cucu. Dan istiqomah. Nah, istiqomah kita wariskan ke anak cucu. Meskipun nanti kita sudah nggak bisa kayak gini, paling nggak anak turun kita yang melanjutkan. Mungkin seperti itu. Ada tambahan? Hampir sama mungkin kayak Kang Wisnu. Jadi kita nggak pernah muluk-muluk punya mimpi bahwa kita punya yayasan, kemudian ini besar. Kalau besar sih sebenarnya kita ngalir aja ya, itu bonus dari yang atas, bahwa kita mau besar mau enggak, hanya saja kita ingin mengetuk siapa saja yang mungkin sempat melihat kami di jalanan, bahwa masih ada kok orang-orang yang peduli, masih ada kok manusia yang peduli dengan sesamanya. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadikan inspirasi untuk mereka semua, untuk teman-teman di luar sana, bahwa asik kok kegiatan seperti ini, benar-benar asik kok kalau kita mau dan kita benar-benar ikhlas. Lalu yang belajar istiqomah tadi seperti dibilang Mas Ibrahim tadi, itu yang kita belajar sampai dengan sekarang. Kita juga masih belajar kan, belajar istiqomah untuk ini terus untuk berproses. Saya kira itu aja cita-cita. Berbagi nasi bungkus tadi, ada kegiatan menjadi orang tua asuh ya. Itu seperti apa Mas kegiatannya Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Itu berawal dari teman kita juga. Itu dari apa ya, ketidaksengajaan. Jadi teman kita itu tiba-tiba nge-share di grup WA di luar komunitas kita. Itu di grup WA kebetulan saya dan Kang Gudul, Kang Andri ada di grup tersebut. Nah itu anak kecil yang kalau nggak salah jualan onde-onde. Nah kemudian terus mungkin maksud dia itu ingin menginformasikan kalau mungkin mengajak untuk berempati seperti itu. Cuma kurang ada penjelasan seperti itu. Terus akhirnya Kurang jelas, ya, kurang jelas. narasumbernya kurang jelas. Akhirnya kita kejar. Awalnya itu bilangnya di sekitar kota Kediri, di daerah Kota Madya. Terus begitu kita amati kok kayaknya fotonya ini bukan di Kediri seperti itu. Nah, berawal dari situ, terus kemudian kebetulan dari kita pas kumpul itu, kita pas kumpul di warung sambil ngopi gitu, terus ngobrol, terus punya ide, ya tercetusnya itu kita kepikiran bantu khususnya untuk anak sekolah Dari kalangan yang kurang mampu. Ya, dari kalangan yang kurang mampu. Untuk yang selama ini kita ada 3 anak. Sudah berjalan. Ya, dan sudah berjalan ini berapa tahun ya? 2 tahun ini. Ya, sudah 2 tahun ini. Kita kegiatannya kita masih bisanya sebulan sekali. Nah, itu kita bantu 3 anak tersebut. Ya, seperti yang Kang Gundul ceritakan tadi,
kita tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhannya atau mencukupi bahasanya gitu ya, tapi kita cuma membantu apa sih kira-kira yang untuk saat-saat ini yang mereka butuhkan, khususnya untuk anak yang masih sekolah. Dan tujuan kita nanti sampai anak tersebut ya mudah-mudahan ya lulus sampai sekolah menengah ke atas. Itu kita insya Allah kita akan terus bantu. Terus kita juga tidak menutup kemungkinan untuk nambah lagi. Ya mudah-mudahan kita mampu, karena bagaimanapun semakin banyak nanti kan juga kita butuh donasi yang banyak juga. Itu untuk dana yang masuk untuk bisa membantu mereka, dan mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Kalau di Facebook kita sudah punya fanpage Kali Brantas. Jadi di search saja Kali Brantas Kediri, itu akan muncul fanpage kita. Di situ kita akan ngupload berbagai kegiatan kita setiap Senin sama Sabtu. Kemudian kegiatan termasuk kegiatan dari orang tua asuh itu juga. Lalu ada di Instagram Kali Brantas juga namanya @kalibrantas. Itu juga sama sebagai media kita share info-info, kemudian kegiatan-kegiatan kita. Lalu Dan itu juga salah satu bentuk pelaporan kita ya. iya, jadi itu bentuk pelaporan kita, kegiatan kita ke teman-teman yang sudah berdonasi ke kita. Jadi sebagai Ini sudah benar-benar kita salurkan. Untuk nasi bungkus kita menerima donasi berupa apa saja, maksudnya uang kita terima, sudah berbentuk nasi sekalian air minumnya monggo, berbentuk bahan mentah juga monggo, untuk beras ada juga dari temennya Kang dari Bandar ya, beras. untuk teknisnya masalah transfer itu tadi, rekening kita kan banyak nih anggotanya. Nah kadang nggak melulu dari lingkaran kita ini, iya dari kita ini, cuma kan dari temannya teman gitu, tetangganya siapa. Nah itu mereka yang calon donatur biasanya masuknya ke itu orang yang dikenal itu. Nanti iya, orang yang dikenal itu nanti nginfo ke kita, bisa ke saya, ke Kang Gun, ke siapapun, ke Mbak Mek, Kang Andri. Nah seperti itu, nanti kalau sudah terjadi saling percaya, transfer. Tapi kalau memang bisa ketemu langsung, misalkan kayak Mbak Mek nih, dititip langsung cash tunai ke Mbak Mek, nanti Mbak Mek laporan ke grup, ke bendahara, seperti itu. Atau di Facebook sendiri, di IG juga ada di situ kontak personnya yang mungkin Tanya-tanya. ya kalau mau butuh informasi lebih jauh ya nanti, dan itu 48 jam ya pokoknya los bisa dihubungi itu ya. Jadi mungkin pemirsa ya yang kira-kira ingin donasi di komunitas Kali Brantas ini, nanti bisa lihat di deskripsi ya, nanti di deskripsi dari video ini nanti ada Instagram, fanspage sama apa? Ya fanspage ya, fanspage sama Instagram gitu ya. Iya, nanti bisa langsung kontak personnya di situ ada nanti. Ya silahkan untuk menghubungi yang bersangkutan. Atau bahkan mau ketemu langsung. Ya kalau mau ketemu langsung juga langsung mungkin khususnya wilayah Kediri nih ya, nanti bisa janjian. Bahan baku dan sebagainya, tapi kita monggo kalau mau ikut bergabung ya seperti itu, pengen ikut terlibat langsung, kita sangat-sangat terbuka sekali. Jadi katakan ada yang ingin
ikut langsung terjun, ikut ingin merasakan gimana sih kegiatan tersebut, gimana sih kita di lapangan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan seperti itu, monggo kita sangat terbuka seperti itu. Jadi nanti bisa menghubungi di kontak person tersebut untuk lebih jelasnya. Kesan mungkin yang paling berkesan waktu membagikan nasi bungkus masing-masing. Iya. Nggak, maksudnya mungkin dari cerita dari komunitas kan, mungkin dari yang dikasih itu mungkin ada penolakan atau seperti apa gitu. Iya, suka duka. Suka dukanya. Oh iya. Kan karena itu kan posisi kan malam hari, mungkin orang kan sedang tertidur ya, enak-enaknya tidur, terus jenengan datang, ya memang tujuannya kan baik, tapi kan kadang orang tidur, katakanlah, kan juga ada yang orang yang gelandangan kan, mungkin orang maaf ya, mungkin ada gangguan enggak normal gitu kan. Oh ya ada juga, itu juga kan, target itu, target. Orang gila juga kan. Target. Dia merasa mungkin tujuan jenengan baik tapi dia merasa terancam gitu loh. Ya. Pernah kejadian atau gimana? Dipukul. Tendang pernah. Oh, ditendang. Pernah. Yang itu di daerah itu pasar. Enggak satu sebutkan. Oh ya enggak usah ya. Ya itu ada. Kalau ya macam-macam dari saudara-saudara ini, ada yang nggak mau terima dilempar, ada yang ya sendiri ya kalau itu dari teman, itu kendalanya itu dari teman. Nah itu terus itu yang nggak hadir hari ini, ada yang nggak hadir ini, namanya Suluh, itu nggak hadir, itu dari salah satu Palem Turis 98 juga. Ya itu di humasnya Kali Brantas, ketuanya di Palem Turis 98. Nah itu kendala, itu termasuk kendala itu. Karena ya karena itu cuman apa istilahnya, apa bahasa Jawa gerok lah. Ini nggak usah disensor mas. Itu terus apa ya kendalanya mas? Ya, alhamdulillah kalau hujan aja juga jalan alhamdulillah. Semangatnya dari dulur-dulur ini ya patut diacungi jempol 4. Hujan pun kita berangkat. Kendala apa lagi ya dari teman itu kadang. Dan kita juga dapat apa ya? Dapat ini pengalaman ya. Seperti waktu itu Kang Gundul pernah, itu juga terkadang dari mereka kita belajar, mereka dalam arti untuk apa namanya, si penerima donasi itu, yang namanya kita bisa belajar itu ceritanya gini. Yang jelas untuk sasaran atau target kita itu yang pasti orang yang membutuhkan, ya ada tunawisma, gelandangan, pemulung, ODGJ juga. Terus gini ceritanya itu, Kang Gundul itu nawari makan, tapi jawabannya terima kasih mas, saya sudah makan, mungkin bisa dikasihkan yang lain yang belum makan, seperti itu. Jadi terkadang kita sendiri itu meskipun sudah kenyang, tapi kalau dapat sesuatu itu tetap kita apa ya namanya, kita sikat ya, kita kemaruk seperti itu. Sedangkan mereka yang katakan masih serba kekurangan, masih apa namanya ya, mereka pun mungkin juga enggak, untuk makan pun tidak teratur seperti kebanyakan dari kita yang mungkin sehari 3 kali, bisa jadi mereka sehari 1 kali atau 2 kali ya. Tapi begitu apa namanya, kita belajar tentang yang namanya cukup ya, enggak apa ya bahasanya, enggak kemaruk, enggak serakah, seperti itu. Kesan selama saya ikut kegiatan ini, acara ini, apa ya,
kita lebih bisa mensyukuri keadaan apapun. Tuh, lebih bisa mensyukuri keadaan apapun, karena ya itu tadi, kita belajar dari mereka para target kita. Ternyata kalau saya pribadi, separah-parahnya saya, sehancur-hancurnya saya ibaratnya kan, ternyata mereka masih lebih hancur daripada saya, tapi mereka masih bisa nerima. Seperti itu, bersyukur intinya, bersyukur. Mungkin seperti itu, Kang Andri. Kesan untuk saya sendiri selama mengikuti kegiatan ini hampir sama sih kayak Kang Wisnu. Jadi ini Senin sama Sabtu kan kegiatan kita itu merupakan waktu buat saya untuk kalibrasi. Setelah seharian penuh kita berkutat dengan dunia, kemudian dengan hal-hal yang lain, kalau saya pribadi sih perlu mengkalibrasi diri. Jadi mengenalkan diri, menetralkan diri, dan tempat saya adalah di sini. Bahwa saya merasa menjadi manusia dan harus bersyukur atas apa yang saya dapatkan selama ini. Kalau boleh bilang, saya paling nggak tega, saya paling miris itu kalau lihat anak-anak di bawah umur. Jadi yang biasanya ada target kita itu tukang becak sekeluarga dengan 2 anaknya yang masih kecil-kecil. Dia tidur di emperan toko atau di pinggir jembatan gitu ya, tanpa alas apapun, di atas becak dengan nyamuk yang di atas kepalanya berkeliaran seperti itu, kemudian dengan angin malam dan segala macam. Itu yang saya ingat-ingat selalu. Ya saya selalu langsung teringat dengan anak-anak saya di rumah. Alhamdulillah bahwa saya dan keluarga masih diberikan rezeki dan kondisi yang lebih baik daripada mereka. Itu yang saya bilang kenapa titik hari Senin dan Sabtu itu jadi kalibrasi saya untuk mengenalkan diri, untuk bersyukur lagi bahwa untuk apa ya, bercermin lagi ada kok orang yang lebih di bawah saya dengan keadaan-keadaan yang tidak sebagus, seberuntung saya gitu. Saya kira itu sih yang paling saya syukuri dengan bergabungnya di Kali Brantas ini. Itu Kang Gundul monggo. Ya sudah diwakili Mbah Mek. Yang saya juga dipelajari oleh Bapak, ya saya ingat itu. Bapak itu ya itu, dengan kondisi apapun berarti kalau menurut saya ya kalau bisa gitu, yang saya ambil dari Bapak yang diceritakan dari Mbah Mek tadi, dengan kondisi apapun kalau kita berbagi itu bukan berarti apa ya, kita menunggu kondisi kita itu berlebih. Berarti belajar dari Bapak yang menurut saya waktu itu pantas menerima, ternyata beliaunya itu malah masih ingin berbagi untuk yang lain, dan sampai menunjukkan waktu itu, karena saya juga waktu itu tetap saya apa ya istilahnya ngeyel, Pak monggo, ya monggo, terus malah sampai menunjukkan bekasnya makan. Niki kula nembe maem Mas, pun kagem lintune mawon. Lah itu dari situ saya juga belajar, jadi berbagi itu nggak perlu nunggu kita untuk berlebih. Dengan apapun kita bisa berbagi. Ya itu tadi, mungkin dengan tenaga apalah, monggo. Yang kita bisa kita lakukan. Jangan berhenti berbuat baik. Itu juga dapat contekan sih kalimat itu. Ya semoga nanti komunitas Kali Brantas ini semakin solid ya. Amin. Semakin solid, semakin bermanfaat bagi orang lain, dan semoga ya teman-teman yang anggota komunitas Kali Brantas ini diberikan kesehatan baik pribadinya dan keluarganya di rumah ya, supaya nanti bisa untuk tetap menjalankan kegiatan yang positif ini. Doa yang sama buat keluarga. Amin. Terus jadi di komunitas ini masih membuka peluang ya, masih membuka peluang untuk bergabung ya. Iya. Jadi mungkin pemirsa yang pengen bergabung di
komunitas Kali Brantas cukup welcome ya. Iya. Monggo, banyak sekali pengalaman yang mungkin ya seperti mungkin sekolah ya ini ya. Ya sekolah ya. Ya. Banyak pelajaran mungkin yang bisa diambil untuk generasi muda ya. Khususnya ya. Itu mungkin ada pesan dan kesan. Jangan berhenti jadi orang baik, tetap tebar kebaikan. Mungkin saya itu. Mamek pesannya? Ya, saya mengutip aja sedikit tentang tuangkan kebaikan meskipun itu hanya setetes. Kalau saya apa ya buat ya, teruslah memberi terang pada dunia meski nyalanya tak seberapa, dan tetap setia pada proses. Saya sih apa ya Mas ya? Mengaplikasikan lagu Padamu Negeri itu aja. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, terima kasih Mas untuk waktunya sampai malam ini ya. Sampai malam ini, sampai pagi ya, sampai pagi. Sudah ganti hari. Sampai pagi ini ya, semoga tetap semangat. Amin. Ya. Oke. Yes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.